Para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa dalam Musafir edisi 17 Mei 2020. Saya, Diakon Jerry Nardin CMF, akan menemani permenungan kita pada hari ini. Mari kita mengawali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat penyertaan-Mu, terutama atas rahmat kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu dan mengamalkannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengar merupakan bagian dari wejangan terakhir Tuhan sebelum Dia meninggalkan para murid dan pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus sungguh menyadari bahwa setelah Dia pergi, para murid pasti akan merasa ditinggalkan, merasa takut, merasa cemas karena menghadapi dunia yang siap mengancam dan menganiaya mereka. Mengetahui betapa beratnya situasi yang akan dihadapi oleh para murid, Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan mereka dan membiarkan mereka binasa dan tercerai-berai. Dengan tegas Tuhan mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Oleh karena itu, Tuhan memberikan kepada mereka sebuah janji. Janji apakah itu? Yang pasti adalah Tuhan tidak menjanjikan para murid bahwa mereka akan hidup baik, hidup nyaman, hidup mewah, tanpa penganiayaan, tanpa ancaman. Sebaliknya, Tuhan menjanjikan kepada mereka seorang penolong. Dalam bahasa Yunani disebut Parakletos. Apa itu Parakletos? Parakletos itu bisa berarti penolong, bisa juga berarti advokat, pembela, atau bisa juga berarti pengantara permohonan. Parakletos bila diterjemahkan sebagai penolong, itu dalam arti sebagai pembela. Dia yang membela para murid. Dialah yang akan membela para murid dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan penganiayaan yang mereka hadapi di dunia ini dan juga pada saat pengadilan terakhir. Jadi,
Parakletos adalah penolong yang membela para murid dalam dunia saat ini dan juga dalam dunia akhirat. Dia itulah Roh Yesus sendiri yang sudah bangkit, yang diberikan Bapa kepada mereka. Kita semua tahu bahwa berkat Parakletos ini, berkat penolong ini, para murid menjadi begitu berani untuk mewartakan Injil Tuhan kepada segala bangsa. Tak peduli mereka diancam, dianiaya, bahkan dibunuh. Parakletos ini juga adalah jaminan yang siap membela mati-matian demi keselamatan kita di dunia ini, sekaligus juga keselamatan kita sesudah kematian. Dia itu adalah Roh kebenaran. Maka jika Yesus adalah kebenaran, kita mengingat Yesus pernah mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Maka Roh kebenaran itu tidak lain adalah Roh Tuhan Yesus sendiri. Maka jika Parakletos ini membela para murid, maka itu tidak lain berarti Tuhan Yesus sendiri yang membela mereka. Parakletos adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh tidak mau meninggalkan para murid sebagai yatim piatu. Dia akan senantiasa menyertai mereka dalam setiap situasi, terutama dalam situasi-situasi berat hidup mereka. Sahabat musafir yang terkasih, situasi hidup kita di dunia ini tidak selalu aman, tidak selalu menyenangkan, tidak selalu nyaman, dan tidak selalu selaras dengan apa yang kita harapkan. Kita kerap kali mengalami penolakan karena kita adalah murid-murid Kristus. Juga kita mengalami sakit, penyakit seperti pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Berhadapan dengan berbagai tantangan dan situasi yang tidak mengenakan ini, tidak jarang kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan, menggugat Dia seakan-akan Dia tidak peduli dengan kita. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Sebagai umat beriman Kristiani, sebagai murid-murid Kristus yang sejati, mari kita belajar dari bacaan Injil hari ini. Tuhan tidak menjanjikan kita hidup yang baik, hidup yang enak, kemewahan, hidup tanpa sakit, tanpa penyakit. Tetapi kepada kita pun, Tuhan akan mengatakan hal yang sama. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dalam hidup ini, ketika keadaan membuat kita lebih banyak menangis daripada tertawa, lebih banyak sedih daripada senang, lebih banyak menderita daripada bahagia, Tuhan ada bersama kita karena Dia telah memberikan kepada kita Parakletos, penolong yang siap membela kita dalam keadaan apapun. Dia memang tidak akan menghapuskan air mata atau penderitaan atau kesedihan dari atas muka bumi ini. Tetapi satu hal yang pasti, Dia akan selalu ada untuk kita. Dia adalah Tuhan yang sangat memahami apa artinya penderitaan, karena Dia sendiri telah mengambil jalan salib untuk menyelamatkan kita, sebuah jalan yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan pengorbanan. Maka kita sebagai murid-muridnya pun diundang untuk senantiasa berpegang teguh kepada Dia dalam menghadapi setiap situasi dan setiap tantangan hidup kita. Percayalah, Allah yang pernah mengalami penderitaan, Allah yang pernah mengalami penganiayaan adalah Allah yang paling peduli, Allah yang paling tahu tentang situasi hidup kita, dan Dia tidak akan tinggal diam karena Dia tidak mau kita menjadi seperti yatim piatu. Satu hal yang diminta dari kita adalah percaya. Percaya kepada janjinya bahwa dalam setiap situasi hidup kita, terutama dalam situasi-situasi hidup yang begitu berat, Tuhan tidak akan meninggalkan kita karena Dia tidak mau meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Maka mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan meminta Dia untuk menambahkan iman kita kepadanya. Mari kita membuka hati untuk percaya kepada janjinya, sebab Allah senantiasa menyertai kita selama-lamanya. Jangan takut,
Tuhan ada untuk kita. Amin. Sahabat musafir yang terkasih, mari kita mengakhiri permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami memuliakan Dikau atas penyertaan-Mu bagi kami dalam permenungan ini. Semoga oleh penolong roh kebenaran yang Engkau curahkan kepada kami menjadi pendengar dan pelaku firman yang penuh iman akan janji Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. When somebody breaks your heart, child, don't shed your tears. When somebody lets you down, child, don't be so sad. When somebody steals your dreams, I will take them back. When somebody tears up your life, I'll mend it again. My child, don't be afraid. I am standing at your side. With neither will nor fear. If you're old and far away behind. When the storms destroys your hopes, I will lead again. When your sweetest heart goes blind, I will carry you. When the darkness makes you lost, I will be your light. When the evil's darkest hell, I will fight for you. My child, don't be desperate. I lift you up in your deepest sorrow. Listen to my voice. Trust me, I will lead you to the right way. When the storms destroys your hopes, I will lead again. When your sweetest heart goes blind, I will carry you. When the darkness make you lost, I will be your